Ibu-ibu, mari sama-sama kita berdoa ya sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan Komisi Wanita gabungan antara Gading Serpong dengan Cimone. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang dan menyanyi, memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Bapa dalam surga, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini. Dan bukan cuman kami mengerti, tapi juga kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Silakan duduk ibu-ibu. Saya membawa salam hangat dari Komisi Wanita GKI Cimone untuk Komisi Wanita Gading Serpong. Saya kok ngerasa ini kalau pesawat itu kayak berat sebelah gitu ya, kayaknya berat ke sini nih gitu. Tapi saya nggak berani pindah karena itu di depan ada kamera gitu ya. Saya berharap ibu-ibu nggak jadi sakit karena menoleh ke saya terus ya lehernya. Iya ibu-ibu, kita akan bersama-sama belajar 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja. Kita membuka 1 Raja-Raja. Ibu-ibu ada yang membawa Alkitab, apakah di HP ataukah yang di Alkitab buku ya, silahkan boleh dibuka. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Apakah sudah mendapatkannya? Kita membaca secara bergantian ya. 1 Raja-Raja 17. Apakah sudah ketemu? Sudah? Sudah ya? Yuk kita bacanya secara bergantian ya ibu-ibu ya. Saya membaca ayat yang ke-7, ibu-ibu ayat yang berikutnya ya. Ini dari ayat 8 ya. Kalau di sini saya baca mulai dari ayat ke-7 aja ya. Sampai ayat yang ke-16. Sudah ya? Oke. Elia dan janda di Sarfat, itu judulnya ya. Akan tetapi sesudah beberapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, ambillah juga bagiku sepotong roti. Ayat ke-13, tetapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kau katakan, hanya saja buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Iya. Ibu-ibu, hari ini kita belajar satu tema, love in action atau kasih yang bertindak ya.
Kata kasih. Ini sering sekali kita dengar ya di telinga kita. Betul nggak? Sering kita lihat di drama Korea. Betul nggak? Tuh, yang bilang betul berarti suka nonton. Sering kita dengar di dalam lagu. Ya. Sering kita dengar waktu kita ngucapin sesuatu kepada sesama kita. Aku mengasihi kamu. Ingat gak dulu waktu kita masih pacaran? Sering ya dengar kata-kata itu ya. Ya, saya hari ini masih suka dengar setiap hari. Karena Musa masih mengucapkan itu setiap hari untuk saya. I love you, so sweet gitu. Atau kalau nggak dia bilang wo ini gitu. Ada yang tahu wo ini artinya apa? Ya, jadi kata kasih itu sejatinya itu sebenarnya nggak berhenti cuman kata-kata kita loh. Ya, gampang aja kalau kita bilang aku mengasihi kamu gitu ya, ibu-ibu ya. Tapi sebenarnya kasih yang sejati itu harusnya nyata di dalam tindakan kita, ya, dalam tindakan kita. Seperti kasih Tuhan, itu Tuhan gak cuman ucapkan loh, ya, tetapi diwujudkan melalui pengorbanannya Tuhan di kayu salib. Selama Tuhan ada di dalam dunia, dia selalu mewujudkan kasih itu. Contohnya apa ibu-ibu? Contohnya apa? Ada yang ngasih tahu? Waktu dia menyembuhkan orang sakit, memberi orang makan, mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, itu bukti kasihnya. Ya. Dan terakhir pengorbanannya di kayu salib, itu adalah bukti kasih yang terbesar dari Tuhan. Setelah itu dia mati, tetapi dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Lengkap sudah, ya, nyata sudah kasihnya di dalam tindakannya. Ya, jadi itulah yang sebenarnya harus jadi standar ya atau patokan kita mengasihi orang lain. Karena kalau kita mengasihi orang ya dengan kasihnya kita kadang-kadang susah. Karena orang yang kita kasihi kadang-kadang sulit sekali untuk menerima kasih kita. Ya, kita bisa ngomel begini loh. Udah disayang misalnya ya, udah saya mengasihi dia, tapi balasannya dia nggak mengasihi saya. Ya, sekali lagi standarnya harus kasih Tuhan, baru bisa kita mengasihi. Kalau standarnya manusia pasti nggak bisa. Ya, nah ibu-ibu yang berikutnya, kasih Tuhan itu bukan cuma sekedar perasaan kita, aku mengasihi kamu gitu ya. Karena waktu kita nyanyi, kasih pasti lemah lembut begitu ya. Jadi kita kayak, iya ya, kita terhanyut di dalam kata kasih itu. Saya memang mengasihi gitu ya. Nah tapi sebenarnya kasih itu adalah bertindak ya. Satu keputusan untuk bertindak demi kebaikan orang lain, meskipun berarti ada penderitaan buat dirinya sendiri ya kalau untuk Tuhan Yesus ya, tapi juga untuk kita juga ya. Kadang-kadang ada resiko yang harus kita tanggung kalau kita mengasihi seseorang ya. Kisah Elia dan janda Sarfat yang tadi kita baca ya ibu-ibu ya, itu menunjukkan kasih yang sejati bukanlah teori. Boleh aja kita ngomong, enggak ya, tetapi sesungguhnya itu tindakan yang nyata menuntut iman, ya, menuntut ketaatan dan pengorbanan. Nanti kita akan coba lihat ya, bagaimana sih kok kasih itu menuntut iman? Ya, menuntut iman. Karena apa? Waktu si janda Sarfat itu memberikan roti untuk Elia, dia bilang apa? Sebenarnya dia udah gak punya lagi. Habis itu kalau dikasih dia dan anaknya akan mati karena mereka udah gak punya makanan. Ya, ibu-ibu, itu adalah kejadian di mana beberapa tahun ya dari Israel sampai ke daerah Sidon itu mengalami kelaparan hebat. Kekeringan yang luar biasa, sungai-sungai kering. Tetapi Elia tetap dipelihara Tuhan, termasuk juga janda Sarfat. Itu karena tindakan imannya, ya. Lalu kemudian dari sisi Elia kita melihat ya.
Kisah Elia, kasihnya kepada Allah berawal ketika dia taat. Elia disuruh pergi ke tempat yang bahkan enggak masuk akal secara manusia. Itu Sarfat, itu daerah orang kafir. Ya. Dan itu adalah tempat yang juga sama-sama mengalami kekeringan. Tapi Tuhan bilang, sesudah beberapa waktu, ya wadi itu mengering, maksudnya sungai, hujan tidak turun, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Jadi yang suruh Elia itu siapa ibu-ibu? Tuhan. Dan dia taat apa enggak? Taat. Karena kasihnya kepada Tuhan, dia taat. Lalu di sini kita lihat kasih bukan cuma sekedar perasaan, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi tindakan taat kepada perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan susah apa enggak sih untuk ditaatin? Coba semua tanya. Susah enggak? Susah. Kadang-kadang susah. Tuhan bilang kita disuruh mengampuni. Ya ampun Tuhan, mengampuni. Dia udah begitu menyakiti aku. Gitu ya. Susah enggak? Susah. Jujur, jadi hamba Tuhan juga enggak gampang gitu ya untuk melakukan perintahnya Tuhan. Tetapi bukan berarti enggak bisa loh. Karena Tuhan kita dimampukan. Ya. Nah, yang berikutnya ibu-ibu. Ini 1 Raja-Raja ayat 17 sampai 17 8 sampai 9 tadi semua udah bacain ya. Itu dibilang firman Tuhan datang kepada Elia suruh pergi. Dan Elia disuruh perginya kapan? Pergilah sekarang. Sekarang disuruh pergi. Enggak, kalau kita perintahin seseorang, perginya kapan? Besok gitu ya. Kesel kan? Ya sekarang lah gitu kan. Kalau itu jelas, pergilah sekarang. Dan dia taat. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Ya sesungguhnya aku telah memerintahkan di sana seorang janda untuk memberi engkau makan. Hebat ya. Disuruh pergi tapi Tuhan janji. Kamu akan dipelihara sama Tuhan. Ya. Kamu akan dipelihara sama Tuhan. Kisah itu sudah tahun berapa ya? Semua berangkat ke Balikpapan 98. Jadi tahun 97 kami menikah ya, semua Musa menikah di bulan September. Lalu kemudian atas anugerah Tuhan, semua bisa langsung mengandung anak pertama gitu ya. Tetapi karena itu juga tidak diperbolehkan sama dokter untuk naik pesawat. Karena Kalimantan itu cukup jauh perjalanan dengan pesawat. Waktu itu kami diutus dari bidang misi. Kalau sekarang nggak ada ya, dulu bidang misi GKY JMP di tahun itu untuk berangkat ke Balikpapan. Waktu itu GKY Balikpapan baru jadi pos ya, dari Mangga Besar. Kami berangkat, Musa berangkat tahun 97 setelah Natal, 26 Desember 97. Karena hamil muda jadi nggak boleh berangkat, lalu kemudian 98 awal Februari, 2 Februari 98 semua berangkat nyusul Musa ya. Waktu berpikir tentang Kalimantan, zaman itu ya ibu-ibu ya, bukan zaman sekarang ya. Itu lagi mikir itu negara di mana Kalimantan gitu ya. Itu padahal bagian dari Indonesia ya. Tapi karena nggak pernah ke Kalimantan, jadi mikirnya Kalimantan tuh di mana ya? Aduh jauh banget ya, itu tempatnya Bu Syuli itu ya. Aduh di mana itu ya? Tapi satu yang kami yakin, kemanapun Tuhan kami diutus, pasti Tuhan pelihara kami. Cuma itu yang kami percayain waktu itu. Mengandung anak pertama jauh dari siapapun. Orang tua, saudara, kami cuma berdua aja di sana. Lalu kemudian melahirkan anak yang pertama, hanya berdua aja. Ya jadi bersyukur sekali gitu ya, janji Tuhan memelihara kami, itu kami gak pernah kekurangan. Ya kami gak pernah sampai merasa, aduh ini ya Tuhan utus ke sini ya kami jadi susah gitu, gak pernah.
tahun 99 Bali tidak ada hamba Tuhan sebagai gembala. Lalu 1,5 tahun di Balikpapan kami diutus ke Bali. 99 pertengahan itu kami diutus ke Bali. Bali itu baru aja dibentuk tahun 98-nya, baru 1 tahun berdiri. Dan itu sebagian besar, mayoritas ya adalah korban kerusuhan Jakarta. Yang itu adalah orang-orang berangkat cuman pakai baju di badannya. Datang ke Bali lari, gak punya apa-apa. Tapi penyertaan Tuhan di dalam ketaatan mengikut Tuhan tidak pernah gagal. Selalu kami dipelihara Tuhan. Ya, jemaat yang barusan datang itu hidup di dalam ekonomi yang sangat rendah. Bahkan seringkali kami itu memberikan sembako untuk jemaat-jemaat yang benar-benar kekurangan. Tapi Tuhan pelihara kami. Sampai 20 tahun kami melayani di Bali dan Tuhan utus kami ke BSD. Teman-teman, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, percayalah di dalam ketaatan kita mengikut Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna ya, dan gak pernah Tuhan itu gagal di dalam janjinya. Dia pasti pelihara. Ya, asal apa? Taat. Ya, walaupun taat itu gak gampang ya, menuntut pengorbanan. Nah teman-teman, ini adalah peta dari Sarfat ya. Sarfat itu tuh terletak tuh di ujung ya. Ini nggak bisa ya ini ya. Oh, nah itu tuh ada yang seorang janda dan anaknya itu ya. Itu kira-kira letaknya Sarfat. Jadi kota kecil aja begitu ya. Di Sarfat itu ada seorang yang Tuhan utus untuk memelihara Nabi Elia. Ya. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kata Sarfat itu artinya tempat peleburan atau untuk memurnikan logam. Ya, itu kata Sarfat ya. Dan kata Sarfat, kota Sarfat ini adalah kota kecil di Venesia. Gak usah dipikirin deh, Venesia itu di sebelahnya Surabaya atau Malang, gak usah dipikirin. Pokoknya kira-kira di sana letaknya ya. Kota pelabuhan, dan Sarfat zaman modern ini adanya di Lebanon. Ya, jadi di Timur Tengah sana ya. Tempat di mana Elia pergi selama masa kekeringan dan pemerintahan Ahab, dalam pemerintahan Raja Ahab yang jahat ya. Di tempat yang sama pula ia mengembalikan nyawa anak janda yang padanya Elia menumpang dan minta makan. Ya, ini seringkali ya orang mau mengasihi jika hal itu masuk akal dan menguntungkan. Tanda kasih sejati, tetapi kasih sejati taat bahkan sekalipun tidak nyaman. Ya seperti yang tadi Sembu ngomong ya, kadang-kadang kita nggak nyaman waktu kita harus taat. Ya, tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya ketika kita taat. Seorang yang namanya Bonhoeffer, dia bilang gini, iman dan kasih sejati nyata saat diwujudkan dalam tindakan taat. Yang kedua, dari sisi ibu janda Sarfat, ya kita mau belajar dari sisi si ibu janda Sarfat ini ya. Dia adalah sosok orang miskin. Pada zaman itu seorang janda itu hidupnya memang miskin teman-teman ya. Kenapa? Karena mereka itu berarti tidak ada yang mengepalai keluarganya lagi. Ya, kalau ada pun keluarganya yang mau memberikan dukungan dana begitu ya. Tapi itu sedikit sekali. Ya, janda-janda di Israel apalagi pada waktu itu juga mengalami yang namanya ekonominya itu sulit. Ya. Nah, ibu-ibu dia adalah sosok yang miskin dan dalam keadaan krisis. Katanya dia punya tepung, itu adalah makanan terakhirnya dan ia tetapi mau tetap berbagi loh sama Elia. Ya, kasih yang sejati adalah kasih yang berani mengorbankan apa yang ada padanya meski kecil. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Janda ini bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi dia bilang, demi Tuhan Allahmu. Maksudnya bilang ke Nabi Elia. Ya, aku cuman punya ini nih. Ada tepung sedikit untuk buat roti dan ada minyak. Orang Israel punya roti, itu bukan bayangannya kita. Roti itu tembem, gendut, bukan ya. Mereka itu rotinya tuh tipis, nggak pakai ragi biasanya ya. Jadi kayak mau makan itu tuh disobek gitu ya. Bukan dipecahin begini tapi disobek karena tipis. Ya. Jadi kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi cuman itu. Tetapi dia bilang begini, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tetap dia mau ngasih. Kalau teman-teman atau ibu-ibu tadi baca ya, yang pertama Elia bilang, tolong kasih aku minum dong. Udah dikasih minum. Abis itu dia bilang, tolong kasih aku makan dong. Udah gitu dia bilangnya begini, tapi makanannya kasih aku duluan ya, baru itu setelah kamu. Kalau kita digituin gimana? Nih orang ya udah minta, mau gue jitak kali gitu ya. Udah minta pakai merintah. Ya, bagi minum dong, udah dikasih minum. Bagi makanan dong, ini cuman sedikit loh. Abis ini sama anakku makan, abis itu kita mati karena gak punya makanan lagi. Ya, terus dia bilang apa? Elia bilang, ibu-ibu kesel gak ya kalau kayak kita dimintain Elia seperti begitu gitu ya. Tapi kasih aku duluan ya rotinya. Terus lu belakangan, ya ampun, ini tamu, apa tamu ya gitu ya. Mendingan jangan di sini dah lu gitu, gue usir aja cepet-cepet gitu ya. Tapi yang terjadi adalah dia benar-benar memberikan itu untuk Elia. Ya. Jangan menunda untuk mengasihi karena merasa belum punya cukup. Tetapi kasih dalam tindakan selalu dimulai dari apa yang ada pada kita hari ini. Kalau kita mengasihi orang, mau memberi sesuatu, bukan nunggu kita kaya loh ibu-ibu. Ya. Dari apa yang kita punya hari ini, kita bisa kasih. Enggak juga cuman materi ya. Makanan, minuman, uang, enggak. Tapi apakah waktu kita, perhatian kita, ya? Ada seorang petani yang sederhana dan miskin di Afrika. Tiap minggu dia menyisihkan hasil kebunnya untuk menolong tetangganya yang sedang sakit. Orang-orang tanya sama dia, lu itu ya, kenapa lakukan itu padahal lo kamu juga miskin? Ya, lalu petani itu bilang begini, karena kasih hanya berarti kalau menjadi nyata dalam tindakan. Ya. Bukan jumlah pemberian yang penting, melainkan kasih yang menyertainya. Itu katanya Bunda Teresa. Yang ketiga, ibu-ibu, kasih yang bertindak itu mendatangkan berkat. Kasih dalam iman selalu mendatangkan berkat, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Mujizat terjadi ketika kasih diwujudkan dalam tindakan nyata, meski sederhana. Mujizatnya apa? Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, jadi tepungnya kenapa? Enggak habis, minyaknya enggak habis. Padahal udah dipakai terus, tapi gak habis-habis. Hebat ya, habis diambil kan habis. Mau ngambil lagi, ada lagi. Taruh lagi, bikin lagi roti. Besok, ada lagi, padahal sebelumnya kosong. Luar biasa ya, itu mujizat Tuhan. Berkat yang didatangkan karena kasih dan ketaatan mereka. Apakah Elia, apakah ibu janda di Sarfat. Ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli itu tidak pernah berkurang.
Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan kasih seperti memberi perhatian, menolong yang kesusahan, atau berbagi berkat bisa dipakai Tuhan untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Hari ini kesimpulannya kita mau belajar. Kisah Elia dan janda Sarfat mengajarkan kita bahwa kasih selalu tampak dalam tindakan. Kasih taat pada firman Tuhan. Kasih berkorban meski dalam keterbatasan. Kasih mendatangkan berkat. Seorang yang namanya Billy Graham pernah bilang, bentuk tertinggi ibadah adalah kasih yang diwujudkan dalam pelayanan yang tanpa pamrih. Pertanyaannya, apakah kasih kita masih sebatas kata-kata atau sudah dilakukan dalam tindakan? Ya, nanti kita belajar lagi ya, apa sih yang mau kita lakukan. Apakah kita rela taat, rela berkorban dan menjadi saluran berkat? Kasih bukan cuma teori, melainkan aksi. Love in action berarti kita mengasihi dengan ketaatan, pengorbanan dan menjadi berkat. Mari kita meneladani janda Sarfat yang sederhana dan tindakannya mengubah sejarah hidupnya, bahkan kisahnya dicatat dalam Alkitab. Kalau kisahnya di dalam Alkitab itu dicatat berarti itu berarti apa? Penting banget untuk kita belajar hari ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yuk kita hafal yuk. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada yang bisa hafal? Coba nggak ngelihat, dikit-dikit ngintip boleh. 1, 2, 3. Anak-anakku, bukan atau dengan lidah, tetapi dengan tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ya, aplikasinya apa buat kita? Buat kita yang ada di gereja. Kasih dalam tindakan itu apa sih? Mengasihi walaupun kadang-kadang teman kita mungkin sulit untuk dikasihi. Ya. Ada yang bilang gini, gimana sih kalau kita mau mengasihi? Dia aja tuh ya kalau dikasih sesuatu responnya enggak baik. Tanggapannya biasa-biasa aja. Biasa aja. Ini hari ini gue bawain nih makanan buat lo ya. Oh ya, taruh aja di situ. Makasih ya. Pernah gak digituin? Terus kita sakit hati dong. Lain kali gue gak bawain lo. Gue udah susah-susah masakin buat lo. Capek deh punya teman kayak gini. Atau gimana? Habis itu kita tetap aja mengasihi dia. Bawain makanan tetap. Atau kadang-kadang nih ya, di komunitas gereja. Kita tuh bilangnya begini, yuk kita doain. Dia tuh katanya lagi bergumul. Tapi jangan bilang-bilang kalau gue cerita sama lu. Terus yang itu bilang lagi ke yang lain. Itu ya gue tadi dengar dia itu bilang gue, kita doain. Dia tuh lagi bergumul. Suaminya tuh gak baik. Diputar lagi kata-kata itu ke tempat lain. Padahal suaminya itu cuma sakit. Tapi udah sampai ke ujung orang ke-6 bisa suaminya itu udah mau meninggal loh. Ya ampun gitu ya. Ya. Saya pernah mengalami teman-teman, semua pernah mengalami nih. Ya. Sebenarnya tuh semua ada sakit dan sakitnya itu memang biasa deh kalau dialami perempuan ya pada masa kini. Itu ada kista di dada. Lalu ada orang yang nanya begini, saya dengar semua sakit ya. Sakit apa ya? Saya aja bingung gitu teman-teman ya. Enggak, sehat-sehat aja.
Iya katanya sakit. Terus katanya ada hamba Tuhan yang bilang itu semu, sakitnya itu aduh gak tahu seberapa parahnya. Khawatir itu nggak lama hidupnya, aduh ya ampun gitu ya. Padahal hari ini tuh nggak apa-apa, sampai hari ini ya masih hidup begitu ya. Ya bukan berarti sehat begitu, tapi ini karena anugerah Tuhan begitu kan ya. Jadi teman-teman itu hati-hati waktu kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Jangan akhirnya malah kasih itu berubah jadi bentuk ketidaknyamanan buat orang lain. Ya. Jadi kalau kita udah dikasih tahu, doain ya. Udah doain aja sendiri gitu ya. Ya saya doain kamu, tapi beneran ya didoain ya. Jangan cuma bilang iya nanti gue doain, tapi habis itu lupa. Cerita apa juga lupa, sakitnya apa juga lupa. Oh mungkin tadi dia sakitnya kudis, kurap gitu. Padahal dia sakitnya flu gitu loh ya. Nah itu jadi harus hati-hati ya. Tindakan kasih jangan menjadi ketidaknyamanan. Itu dalam jemaat. Dalam pelayanan, kadang-kadang nih ada orang yang kalau diajak pelayanan itu susah banget. Gak bisa, gue hari ini ngomong cucu. Jadi habis itu gak bisa pelayanan lagi gitu ya. Nanti dia tunggu cucu gue gede. Habis itu cucunya gede, aduh gak bisa ada cucu yang lain lagi baru lahir begitu ya. Jadi akhirnya tindakan pelayanan mau mengasihi Tuhan begitu tersendat-sendat atau udah kehalang dengan hal-hal yang kayak begitu. Untuk mengasihi di dalam tindakan jadi gak bisa begitu ya. Karena apa? Gak bisa melayani. Sorry contoh Steny aku gak bisa. Tapi hari ini semua bersyukur. Ini yang datang di sini tuh udah gak ngomong cucu kali ya. Karena semua yang ada di sini kayaknya ikut Kaleb dan ikut KW juga ya. Pernah soalnya Musa bilang Kaleb gitu ya, semua ikut, ya semua sama-sama Kaleb juga di sini ya, sama-sama orangnya ya, bersyukur ya. Nah, yang berikutnya, kasih yang bertindak atau love in action dalam keluarga. Apa contohnya? Kadang-kadang ya ibu-ibu, keluarga itu menjadi pecah. Bukan karena ada kebencian pada awalnya, tapi karena gak peduli. Jadi lawan kasih itu adalah ketidakpedulian. Apakah ada masih tindakan kecil yang kita lakukan? Masak kek, atau bikin puding kek, atau bikin kue kah untuk cucu, untuk anak, untuk mantu. Apakah ada sapaan kecil untuk cucu kita? Tuhan memberkati ya Mei, Tuhan memberkati ya Titi, mau sekolah ya. Apakah ada tindakan kecil dari kita? Sini, Nai doain dulu kamu. Tindakan yang kecil aja. Tapi itu berdampak besar untuk seluruh keluarga kita. Ya. Ada banyak hari ini keluarga-keluarga yang di ujung tanduk sebentar lagi mau cerai. Karena apa? Pasangan udah saling gak memperhatikan. Anak udah gak memperhatikan orang tua gak perhatikan anak. Bagaimana kita dengan menantu? Ada yang sudah punya mantu? Semua baru satu aja bangga ya. Satu baru punya menantu. Ada yang punya mantu di sini? Dan ada yang sudah jadi menantu, udah pasti ya. Udah pernah jadi menantu dulu ya. Ya gimana kita dengan menantu? Tindakan kasih kita apa sih? Hari ini loh ya, selalu didengung-dengungkan. Apakah di KW Cimone, BSD dulu saya, atau di Bali dulu. Selalu aja didengungkan perseteruan antara mertua, menantu, mertua. Iya. Kenapa? Karena hari ini yang jadi mertua kadang-kadang enggak menganggap menantunya jadi anaknya. Padahal kalau dia sudah masuk ke dalam keluarga kita, dia adalah anaknya kita.
Lalu kemudian kalau menantu kadang-kadang gak nganggep mertua. Karena apa? Kadang-kadang si menantu itu bingung juga dengan sikapnya mertua gitu ya. Kamu bukan siapa-siapa, lu ketemu gede sama gua, jadi lu bukan anak gua. Nah itu juga susah. Ya, jadi antara menantu dan mertua, tindakan kasihnya apa sih yang bisa kita wujudkan? Kalau kita jadi mertua, anggaplah dia anak. Kalau kita jadi menantu, baik-baiklah sama mertua. Ya, supaya mertua nggak marah-marah terus, kasihlah dia makan puding misalnya begitu ya. Nasi uduk atau apa? Babi campur gitu yang lebih enak. Kalau dulu mertua saya bahasa kasihnya minta apa? Empek-empek Palembang. Karena mertua saya itu orang Palembang. Ya, jadi teman-teman, yuk hari ini kita belajar ya, mengasihi bukan cuma sekedar di mulut kita, tetapi lewat tindakan kita. Harus nyata nih tindakannya apa. Nah sekarang tadi udah dikasih sama Bu Linda ya, tadi udah diedarin. Ada satu kertas, tolong ditulis. Sesuai dengan kondisi atau keadaan kita masing-masing. Tolong ditulis. Jadi apa yang mau kita lakukan setelah ini, setelah dengar khotbah ini? Tindakan kasih apa yang mau saya lakukan? Terserah, mau kepada siapa? Apakah mau kepada pembantu kita, ART di rumah, ataukah kepada pasangan, kepada anak, kepada cucu, ya. Teman-teman, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu ya yang paling saya sering menekankan adalah pengampunan. Ya, tindakan kasih yang paling seringkali didengungkan begitu ya. Dan tindakan kasih ini yang sudah juga Tuhan Yesus lakukan adalah pengampunan. Pengampunan artinya bukan berarti begini, pengampunan itu susah sekali ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau yang menyakiti hati kita, itu susah sekali ya. Tapi gini deh, hari ini kita belajar pengampunan itu cuma begini, artinya dengan keputusan saya secara sadar, saya tidak akan membalas orang yang menyakiti hati saya. Apakah itu pasangan dulu pernah menyakiti saya, ataukah anak, lewat kata-katanya, lewat tindakannya, lewat perbuatannya, saya mau mengampuni. Misalnya itu tindakan kasih kita, ya. Atau apa? Jadi silahkan ibu-ibu mengisinya dan itu tolong dimasukkan di Alkitab atau tas yang bisa kita ingat terus. Apa tindakan kasih yang mau kita lakukan sebagai realisasi atau tindakan setelah kita mendengar khotbah. Jadi nggak cuma dengar tapi kita juga melakukan. Silahkan. Saya kasih waktu 5 menit aja. Silakan ibu-ibu isi. Ibu-ibu mau ngapain? Tindakan kasih apa yang mau saya lakukan? Ya, apakah itu kepada anak? Apakah itu pada pasangan? Apakah itu di dalam pelayanan? Apakah itu kepada menantu? Kepada hamba Tuhan? Silahkan. Tolong diisi. Tindakan kasih apa yang mau saya lakukan? Saya kasih waktu 5 menit. Nggak usah panjang lebar, 1 atau 2 poin aja, asal bisa kita ingat dan dilakukan. Setelah ini saya mau membuatkan puding buat cucu saya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Saya mau membuat babi hong atau babi kecap untuk anak saya. Nanti pulang dia suka kalau dia makan. Terserah. Ya, artinya kasihnya itu bukan cuma sekedar di ngomongin ya, tapi harus ada di dalam tindakan. Ya, kalau sudah, semua mau minta ada 5 orang jadi sukarelawan, 5 orang. 5 orang saja. Ke depan, 5 orang saja.
Ada yang sudah? Enggak diapa-apain, tenang aja. Semua udah jinak, enggak menggigit. 5 orang aja. Apakah yang lebih berusia? Enggak bilang tua loh ya. Karena semua juga merasa sudah tua juga gitu ya. Apakah ada yang mau jadi sukarelawan? 5 orang saja. 5 orang. 5 orang. Ayo. Ibu-ibu KW Gading Serpong. Semangat. Silakan berlima. 5 orang. Tenang, gak diapa-apain, tenang. Tenang aja. Ayo silakan. Bu siapa? Semua menanya. Bu Yanti. Bu Yanti temennya siapa? Tunjuk aja Bu Yanti biar pada maju. Ayo Bu Yanti, siapa aja yang mau ditunjuk? Aku ini, gereja aku di GKY Sunter. Wah. Terus Natang itu jadi sekarang tinggal di rumah anak di Gading Serpong. Oke, dari Sunter. GKY juga. Oh, cari GKY juga. Aduh, puji Tuhan. Ada siapa lagi dong yang nemenin Bu Yanti? Bu Yanti udah kenal siapa ya di sini ya? Ini Ibu Bu Linda. Ibu apa tuh? Kawan SD ku. Oh, teman SD. Teman SD. Ibu yang ini. Iya. Oh, ibu siapa namanya? Bu Hasim. Iya, Bu. Yuk, Bu, kita maju, Bu. Bisa? 1, 2, 3. Teman SD ya, luar biasa. Berapa? 25 tahun yang lalu. 56 tahun lalu jadi teman SD. Wah, hebat banget. Ada siapa lagi ya? Yang lebih muda usianya daripada Bu Hasim dan Bu Yanti. Silahkan. Ayo sayang. 3 orang lagi. Biar bisa bantuin nih. Ya. Yuk, Ibu siapa yang pakai baju hitam? Yuk, Bu Lina. Semangat Bu Lina. Ada siapa lagi ya? Bu siapa yang pakai baju biru? Bu, ayo Bu, bantuin Bu. Satu lagi Bu, tunjuk Bu, siapa Bu? Tunjuk aja Bu, siapa Bu? Siapa Bu? Tunjuk aja Bu. Siapa ya? Ada siapa? Oh, oke. Sekarang gini. Berlima harus menghafal. Makanya harus ada yang lebih muda. Jadi hafalannya bisa ditambahin. Yang dihafal apa? 1 Yohanes 3:18. Yang tadi itu. Yang tadi itu loh, mana ya? Mana ya? Belum ya? Terakhir ya? Kayaknya udah kelewatan. Tuhan Yesus memberkati. Belum nyampe. Jadi ini ya. Oh iya, oke, Franking, thank you. Yuk, coba dilihat dulu, terus dihafal. Dihafal. Nah itu, dulu kita waktu sekolah minggu kan suka ngafal ya, sekarang suka jarang menghafal ya, jadi tidak bisa menghafal. Nah itu deh. Yuk, 1, 2, 3, anak-anakku, marilah. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Ya, udah hafal? Belum? Sekali lagi, 1, 2, 3.
bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam. Udah ya? Nanti kalau misalkan ada yang lupa tolong dibantuin ya. Ya. Bu Yanti sama Bu Hasim gak usah takut ya. Sekali lagi mau 1, 2, 3. Anak-anakku. Iya, ya ditutup ya, Franking ditutup ya. Udah. PPT-nya ditutup. Di situ kan masih kelihatan tuh. Franking ditutup PPT-nya. Nanti mah bukan ngafal, ya. Yuk 1, 2, 3. 1 Yohanes 3 ayat 18. Deketan deh, deketan. Nanti deketan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah mengasihi Tuhan dengan dengan 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Tunggu ya di sini ya. Ada hadiah buat ibu-ibu bawa pulang, masakin keluarga. Itu ada tolong dibagi Lia. Itu bukan buat diminum ya ibu-ibu ya. Buat menggoreng. Iya, oke. Terima kasih ya ibu-ibu untuk kerjasamanya. Oh, mau difoto dulu sama Bu Dewi. Thank you. Oke, thank you. Silakan duduk, terima kasih. Oh, oke. Karena sebelum datang kita sama teman udah cerita tentang mutua, mantu semuanya, firman sekarang semua udah di ini. Terus tentang kasih. Kasihnya sebenarnya kalau kita bilang kasih dengan segenap hati, tapi mesti ada perbuatannya. Ini saya bilang mau bikin puding buat cucu sekarang, sangat menarik. Nanti jangan lupa kirim ke rumah sembuh ya. Thank you, makasih Tuhan berkati. Iya, teman-teman kita akan menyanyi satu pujian ya. Ini adalah bentuk kasih yang nyata dalam tindakan, yaitu di dalam kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Dia tidak cemburu, dia tidak sombong, dia tidak membanggakan diri. Lagu ini akan kami persembahkan untuk ibu-ibu, tapi ibu-ibu boleh juga nyanyi sama-sama kami ya.